Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, semangat pagi anak-anak semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 7 MTSN 1 Madiun. Ada hal yang ingin kami informasikan, khususnya untuk kelas 7, terkait dengan kelas program peminatan di MTSN 1 Madiun. MTSN 1 Madiun itu berbeda dengan madrasah lainnya, yang mana di MTSN 1 Madiun itu ada beberapa kelas program peminatan. Ketika matsama yang lalu, kalian sudah mengisi form kelas peminatan. Dari 282 siswa, itu ada 150-an siswa yang mengisi form tersebut. Ada yang memilih kelas prestasi, kelas IT, kelas tahfidz, kelas olahraga, dan kelas reguler. Nah, barangkali pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan apa perbedaan masing-masing kelas tersebut. Coba perhatikan anak-anak semuanya terkait dengan pembagian kelas program di MTSN 1 Madiun. Ada persamaan dan perbedaan kelas reguler dengan kelas program peminatan. Persamaan dari struktur kurikulum dapat dilihat materi yang diajarkan baik di kelas reguler maupun di kelas program itu sama-sama diajarkan materi-materi seperti akidah akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, dan seterusnya, termasuk pelajaran metodologi riset, yang mana mulai tahun 2020 MTSN 1 Madiun ditunjuk sebagai madrasah riset. Terus kemudian persamaan lagi, baik kelas reguler maupun kelas program, itu ada ekstrakurikuler, ada yang wajib, misalnya pramuka, kemudian ada pilihan, ya, ada futsal, ada qiraah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian perbedaan antara kelas reguler dengan kelas program itu ada beberapa poin, ya, diantaranya terkait dengan struktur kurikulum. Di kelas program peminatan itu ada tambahan pelajaran yang mana masing-masing program itu berbeda, yang tidak diajarkan di kelas reguler. Misalnya bagi kalian yang minat di kelas prestasi, itu ada tambahan bimbingan olimpiade, ada pilihan IPA, IPS, dan matematika. Terus kemudian ada KIR, karya ilmiah remaja. Ini sebagai pengembangan dari metodologi riset. Ya, kalau di semua kelas itu dapat metodologi riset, tetapi untuk kelas prestasi, untuk KIR itu nanti sifatnya wajib. Nah, terus kemudian kelas IT itu ada tambahan aplikasi dasar perkantoran, ya, seperti PowerPoint, Excel, dan sebagainya itu. Terus kemudian video editing, weblog, dan lain sebagainya. Terus kemudian di kelas olahraga dan seni itu ada tambahan pelajaran, yakni seni pencaksilat, atletik, dan catur. Terus kemudian di kelas tahfidz itu ada tambahan tahfidzul Quran, hafalan Al-Quran, dan qiraatul kutub. Nah, yang mana tambahan-tambahan tersebut itu tidak diajarkan di kelas reguler. Terus kemudian untuk kelas-kelas program ini akan dibimbing secara khusus, secara intensif ketika ada lomba-lomba yang diadakan, baik itu lokal, tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional, seperti ada olimpiade, Mayres, dan
KSM dan seterusnya. Nah, ini perbedaan dengan yang reguler. Nah, terus kemudian kalau kalian minat di kelas-kelas program tersebut, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama jelas harus minat. Nah, minatnya harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dan ingin dikembangkan. Kalau minat di kelas prestasi, silahkan milih kelas prestasi. Jangan dipaksakan milih kelas olahraga. Atau sebaliknya, kalau potensinya di olahraga, jangan memaksakan diri milih kelas tahfidz dan seterusnya. Terus kemudian bersungguh-sungguh di kelas program yang dipilih. Nah, di MTSN 1 Madiun itu kalau tidak bersungguh-sungguh, tidak mempertahankan potensi di kelas program yang diminati atau dipilih, nanti akan digeser di kelas reguler. Terus kemudian untuk kelas prestasi itu lulus tes tulis yang diselenggarakan oleh panitia, atau siswa pernah menjadi juara yang ditunjukkan dengan sertifikat prestasi akademik. Misalnya pernah jadi juara olimpiade, juara KSM, dan seterusnya. Terus kemudian untuk kelas olahraga dan seni itu lulus tes fisik atau praktek. Atau siswa pernah menjadi juara non-akademik yang ditunjukkan dengan sertifikat. Misalnya pernah menjadi juara catur, pernah menjadi juara futsal, atau pernah menjadi juara seni pencaksilat. Nah, ini bisa masuk ke kelas olahraga dan seni. Terus kemudian untuk kelas IT itu harus punya laptop dan Android sendiri. Terus kemudian tentunya nanti ada wawancara khusus yang minat ke kelas IT. Terus kemudian yang milih kelas tahfidz nanti ada tes wawancara dan baca Al-Quran. Nah, untuk hal-hal lain ya terkait dengan persyaratan ini, ya, nah ini nanti ini jadi ranah dari orang tua dan wali. Ya, untuk hal-hal yang tidak bisa dibiayai oleh madrasah, ya nanti orang tua atau wali murid itu bersedia untuk membiayai. Yang biasanya besarannya itu akan dimusyawarahkan nanti dalam forum wali murid dalam kelas program tersebut. Misalnya siswa untuk di kelas program tersebut sepakat mengadakan mabit misalnya di pesantren di luar Madiun. Nah, tentunya ini kan butuh biaya. Atau mungkin misalnya yang di kelas unggulan sepakat liburan ini mengadakan camp bahasa Inggris di Pari Kediri atau di tempat yang lain. Nah, ini biayanya perlu dimusyawarahkan dalam forum orang tua atau wali. Terus kemudian, nah, ketentuan yang harus diperhatikan ya, bagi yang minat di kelas program tersebut, silahkan mengisi link WA khusus yang nanti akan dibagikan sesuai dengan kelas yang diminati. Ya, kalau misalnya minat di kelas olahraga dan seni, silahkan nanti bisa masuk di link kelas tersebut. Yang tertarik di tahfidz, ya silahkan masuk ke link kelas tahfidz untuk mendapatkan informasi terkait dengan seleksi. Nah, insya Allah seleksi akan dilaksanakan pada pekan depan ini, perkiraan tanggal 27 sampai tanggal 30, ya setelah pembagian bahan ajar untuk kelas 7, yang insya Allah bahan ajar dibagikan besok, ya tanggal 24 kelas 7A sampai E, terus kemudian hari Senin tanggal 26 kelas F sampai I, terus kemudian untuk jadwal seleksi menyusul. Barangkali ini informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipelajari dan silakan memilih sesuai dengan kelas peminatan yang diminati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.